Ya, isak tangis ini bukan isak tangis kesedihan ya Bayu, tapi isak tangis haru melepas keluarganya ke Tanah Suci. Iya, pastinya. Dan untuk mengetahui kondisi jamaah haji di Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Suhud Nur Fadli di Madinah. Ya, assalamualaikum rekan Suhud, selamat pagi waktu Indonesia. Ini apa saja nih rencana aktivitas jemaah haji di hari ini? Waalaikumsalam Bayu, selamat malam waktu Madinah Arab Saudi. Dapat saya laporkan Bayu, saat ini di Arab Saudi jemaah haji Indonesia tercatat sudah 71 kloter yang datang dengan jumlah jamaah 27.611. Rencananya total jumlah kloter jemaah Indonesia adalah 554 kloter yang nantinya akan datang bertahap. Gelombang 1 menuju Bandara Madinah Amir Muhammad bin Abdul Aziz, sedangkan gelombang 2 akan menuju ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Dapat saya laporkan Bayu bahwasanya saat ini jemaah haji Indonesia secara bertahap di hari keempat ini sudah mulai memasuki Raudhah dan juga melakukan city tour bagi jemaah yang sedang menunggu giliran antri memasuki Raudhah. Dan patut diperhatikan Bayu, jemaah haji ketika mau memasuki Masjid Nabawi harus memperhatikan beberapa hal terkait larangan-larangan yang ditempel atau diumumkan oleh petugas Masjid Nabawi. Di antaranya adalah yang pertama, jemaah dilarang merokok. Hal ini berlaku bagi semua jemaah yang mengunjungi Masjid Nabawi. Larangan merokok ini memiliki sanksi yang cukup berat, mulai dari denda sekira Rp800.000 atau 200 rial Arab Saudi hingga sanksi di penjara Bayu. Selain dilarang merokok, jemaah haji juga dilarang membuang sampah sembarangan karena terkait dengan kebersihan dan kesucian masjid. Selanjutnya jemaah haji juga dilarang berkerumun karena bisa mengganggu arus keluar masuk dan pergerakan jemaah haji. Larangan berikutnya adalah jemaah haji dilarang membentangkan bendera, spanduk, banner atau pesan apapun baik yang bermuatan politis maupun yang lainnya di area sekitar Masjid Nabawi. Larangan berikutnya adalah terkait penemuan benda yang tercecer Bayu, di mana ketika jemaah haji menemukan ada benda yang tercecer atau tertinggal, sebaiknya segera dilaporkan ke askar atau petugas terkait. Jangan sekali-kali berusaha untuk mengambil benda itu meskipun niatnya baik untuk mengamankan, karena apa? Ada ribuan CCTV yang memantau gerak-gerik jemaah haji sehingga pengambilan benda yang tercecer bisa disalahpahami sebagai aksi pencurian. Dan yang terakhir tak kalah penting Bayu, jemaah haji Indonesia ataupun jemaah haji lainnya harus berhati-hati ketika mengambil gambar, baik foto atau video di area Masjid Nabawi dan juga objek vital lainnya. Karena di sini mereka yang secara ilegal atau terang-terangan mengambil gambar baik foto maupun video bisa disita handphonenya dan juga didenda, serta kemungkinan terburuk akan dibawa ke kantor polisi untuk disidik lebih lanjut Bayu. Ya, Suhud, kalau tadi larangan dan aturan sudah disampaikan, ini berkaitan dengan suhu udara di Madinah kan cukup tinggi ya, Bayu. Mungkin Suhud bisa sampaikan berapa derajat Celcius suhu di Madinah dan mungkin anjuran apa yang diberikan kepada para jemaah haji? Iya, untuk suhu atau cuaca di Madinah saat ini ketika siang menjelang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius Galuh. Untuk itu jemaah haji diimbau agar selalu menggunakan alat pelindung diri seperti tabir surya, payung, kacamata, juga masker, dan tak lupa selalu membawa air minum untuk mengurangi efek dari dehidrasi ataupun heat stroke. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah mengeluarkan imbauan ataupun larangan bagi jemaah yang memiliki visa umroh dengan masa tinggal terakhir pada 23 Mei mendatang. Di mana setelah itu jemaah umroh harus sudah meninggalkan kerajaan Arab Saudi, karena setelah itu waktunya untuk jemaah haji melakukan rangkaian ibadah haji di Makkah hingga nantinya puncaknya di periode Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bagi jemaah haji yang nekat memasuki kawasan Mekah Al-Mukarramah dengan menggunakan visa non-haji, maka sanksinya tidak main-main Galuh. Mulai dari denda sekira Rp43 juta atau Rp10.000 hingga deportasi dan sanksi dilarang memasuki kerajaan Arab Saudi sampai 10 tahun ke depan.
Untuk itu bagi jemaah yang menggunakan visa umroh, tercatat dari Indonesia saja sudah mencapai jumlah 100.000 jemaah. Diimbau untuk segera mematuhi aturan dan bila visanya sudah habis masa berlakunya untuk segera pulang ke tanah air dan tidak nekat untuk melanjutkan dengan perjalanan ibadah haji. Galuh. Ya, rasanya setelah dijelaskan aturan-aturan ya, lalu juga ada cuaca di sana, rasanya sudah terasa sampai sini ya. Masya Allah, terima kasih banyak rekan Suhud. Doakan Bayu dan Galuh bisa segera menyusul di sana ya. Amin. Terima kasih banyak rekan Suhud atas informasi yang Anda berikan. Jaga kesehatan Anda dan selamat beraktivitas dan bertugas kembali.